Pemirsa, gonjang-ganjing pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jakarta begitu menyita perhatian masyarakat beberapa waktu terakhir ini. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat terlebih dahulu data berapa sebenarnya suara partai-partai di pemilihan legislatif 2024 dan berapa kursi yang dimiliki di wilayah Kebun Sirih atau di Jakarta pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda informasinya berikut ini. Ini adalah perolehan suara dari partai-partai dalam pemilihan legislatif Jakarta. Di mana pada urutan pertama Partai Keadilan Sejahtera ini memperoleh suara di Jakarta sebanyak 1.012.028 suara atau 16,68% dan PKS ini menguasai 18 kursi DPRD Jakarta. Sementara di posisi kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 850.174 suara atau sekitar 14,01% dan bisa memperoleh 16 kursi DPRD Jakarta. Di urutan ketiga ada Partai Gerindra yang memperoleh 728.297 suara atau sekitar 12% dan berhasil menguasai 14 kursi. Tidak hanya tiga besar partai tadi pemirsa, masih ada partai lainnya. Inilah berikutnya di urutan keempat ada Partai Nasional Demokrat dengan perolehan 545.235 suara atau sekitar 8,99%. Dan Partai Besutan Surya Paloh ini memperoleh 11 kursi anggota DPRD Jakarta. Sementara Partai Berlambang Beringin atau Golkar memperoleh 517.819 suara, sekitar 8,53% dengan total 10 kursi yang bisa diduduki oleh kadernya di Parlemen Kebun Sirih. Dan di urutan ke-6 pemirsa ada Partai Kebangkitan Bangsa yang berhasil mengumpulkan 470.682 suara atau sekitar 7,76%. Yang sama dengan 10 kursi DPRD Jakarta. Siapa kemudian di urutan berikutnya pemirsa di Jakarta partai yang dinahkodai oleh putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yaitu PSI berhasil kembali menempatkan kadernya di Jakarta sebanyak 8 kursi usai memperoleh 465.936 suara atau sekitar 7,68%. Dan Partai Amanat Nasional berdasarkan hitungan berhak atas 10 kursi DPRD Jakarta mengungguli PSI dan Demokrat yang berada di urutan 9. Kemudian partai yang dinahkodai atau dikomandani oleh AHY itu juga mendapatkan 8 kursi di DPRD Jakarta. Dan berikutnya masih ada juga partai lain yang memiliki kursi di DPRD Jakarta yaitu Perindo dengan 1 kursi sekitar 2,64% suara. Dan berikutnya ada P3 dengan perolehan 2,53 suara, 53% maksud kami dengan sama seperti 1 kursi DPRD Jakarta. Nah pemirsa berdasarkan aturan main dalam pemilihan kepala daerah, partai ataupun gabungan partai dapat mencalonkan jagoannya jika memiliki 20% kursi. Nah di Jakarta berarti harus memiliki minimal 22 kursi DPRD. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kemudian otak-atik koalisi di Jakarta. Saat ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon yang akan bertarung di Pilgub Jakarta. Ada nama Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Golongan Karya. Di mana Partai Gerindra kalau dari hasil sebelumnya yang kita lihat bersama tadi pemirsa memiliki 14 kursi, kemudian ada juga 10 kursi. Ini adalah otak-atik ataupun kita coba melakukan simulasi ya pemirsa dari perolehan suara yang ada. Bagaimana dengan nama lain? Anies Baswedan yang juga santer terdengar maju kembali dalam Pilgub Jakarta. Apabila kemudian PKS yang mendapatkan 18 kursi, kemudian PDIP 16 kursi, dan juga PKB yang memiliki 10 kursi bergabung, artinya Anies memiliki sekitar 38,45%. Sedangkan Ridwan Kamil dengan simulasi otak-atik Partai Gerindra dan juga Partai Golkar memiliki 24 kursi atau 20,53%.
Ya, ini juga bisa menjadi salah satu simulasi otak-atik yang bisa dilakukan. Selain Partai Gerindra, Partai Golkar, mungkin juga PKS bisa bergabung dengan 18 kursi yang dimiliki atau sekitar 16,68% suara yang dimiliki dalam pemilihan legislatif Jakarta. Sementara jika Anies Baswedan kelak akan maju dengan koalisi 3 partai, yaitu PDIP, PKB, dan juga PSI, pemirsa, nanti juga tentu akan menghasilkan hitungan dari perolehan kursi masing-masing partai yang sebelumnya sudah dimiliki dalam pemilihan legislatif DKI Jakarta. Tentu kita masih terus menunggu bagaimana kemudian dinamika politik yang akan terjadi dalam arena Pilgub Jakarta, pemirsa. Kita masih akan melihat bagaimana kemudian dukungan dari partai politik nanti yang akan mengusung siapa kemudian nama-nama calon gubernur untuk Jakarta. Kita tinggalkan sejenak Jakarta, pemirsa, kita beralih ke wilayah Jawa Barat. Kami akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu data perolehan partai politik di pemilihan umum legislatif yang digelar pada Mei kemarin. Berapa kemudian suara dan juga kursi yang diperoleh untuk DPRD Jawa Barat. Kita akan lihat bersama pemirsa, inilah perolehan masing-masing partai dalam Pileg Jawa Barat. Di urutan pertama dipimpin oleh Partai Gerindra. Penguasa Jabar, Partai Besutan Prabowo ini memperoleh 4.301.852 suara atau sekitar 16,78% dengan 20 kursi. Disusul oleh PKS yang membayangi Gerindra di posisi kedua dengan perolehan 3.801.216 suara sekitar 14,83% dengan 19 kursi yang bisa diduduki oleh kader dari PKS. Dan di urutan ketiga ada Golkar dengan 3.590.621 suara sekitar 14,01% dengan perolehan 19 kursi bagi kadernya. Tentu masih ada partai lainnya, pemirsa, yang menyusul, yaitu ada PDIP dengan perolehan 2.970.223 suara sekitar 11,58% atau setara dengan 17 kursi. Berikutnya ada PKB dengan perolehan 2,8 juta lebih suara, 11,12%. Sama seperti 15 kursi dan juga Partai Demokrat yang memiliki suara 1.727.060 sekitar 6,73% dengan 8 kursi di DPRD Jawa Barat. Siapa kemudian di posisi ketujuh, pemirsa, dan juga ke-8 ada Partai Amanat Nasional dan juga Partai Nasdem yang menguasai masing-masing 7 dan 8 kursi di DPRD Jawa Barat berdasarkan keputusan KPU Jawa Barat dan juga KPU Republik Indonesia dalam pemilihan legislatif yang telah digelar. Dan lagi-lagi meski tidak lolos secara nasional, P3 dan PSI tetap memiliki wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 6 kursi untuk P3 dan juga 1 kursi untuk PSI. Tentu menjadi catatan, pemirsa, perolehan dari suara masing-masing partai dalam pemilihan legislatif di Provinsi Jawa Barat. Nah, di pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan Gubernur Jawa Barat, baru 2 nama tokoh yang muncul dan didukung oleh partai politik. Adalah sang petahana, yaitu Ridwan Kamil, yang diperintahkan DPP Golkar maju juga di Jawa Barat, yang baru memiliki 14,01% suara atau 19 kursi di DPRD, dan 2 tentu belum memenuhi aturan dimajukan sebagai calon gubernur karena minimal harus mencapai 20% kursi DPRD. Artinya ada peluang, pemirsa, ataupun juga harus ada gabungan dari partai lain untuk bisa mengusung nama yang akan maju dalam Pilgub Jawa Barat.
Tokoh kedua yang sudah memastikan diri maju adalah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kader dari Partai Gerindra yang akan maju didukung oleh partainya yang sebelumnya memiliki suara 16,78% atau 20 kursi. Lagi-lagi baik Deddy dan Ridwan Kamil belum memenuhi ambang batas 20% atau 24 kursi DPRD Jawa Barat. Tentunya koalisi dengan partai lain ini menjadi suatu jalan yang diperlukan. Nah, jika merujuk pada tawaran Gerindra kepada PKS di Pilgub Jakarta, maka pada Pilgub Jawa Barat pun kemungkinan Gerindra dan PKS melajukan koalisinya terbuka sangat lebar. PKS diketahui memiliki 14,83% dengan 19 kursi, Gerindra 16,78% atau 20 kursi. Alhasil, jika PKS masuk dalam gerbong mendukung Deddy Mulyadi, maka mantan Bupati Purwakarta ini akan didukung 31,61% atau 39 kursi DPRD Jawa Barat. Lalu bagaimana hitung-hitungannya pemirsa? Dan mengapa pula Jawa Barat dan Jakarta begitu menjadi magnet kuat dalam perpolitikan di tanah air? Nah, berdasarkan data jumlah penduduk, Jakarta ini memiliki 11,34 juta jiwa yang ber-KTP Jakarta. Sementara di Jawa Barat memiliki 49,40 juta jiwa. Ini kemudian yang menjadikan dua daerah ini menjadi perhatian cukup penting dalam pemilihan kepala daerah. Jumlah penduduk ini tentu menjadi penting pemirsa saat pesta demokrasi digelar. Berdasarkan data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Jakarta memiliki pemilih potensial sekitar 8.252.897 orang atau 4,02% dari pemilih nasional. Jumlah yang tak kalah menggiurkan juga dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yang memiliki pemilih potensial sebanyak 35.714.901 orang atau 17,43% dari pemilih nasional. Dalam hal ini Jawa Barat tentu lebih menggiurkan bagi partai politik. Lalu bagaimana dengan pendapatan asli daerah di Jakarta maupun juga Jawa Barat? Meski tak berstatus lagi sebagai ibu kota, namun kedepannya Jakarta ini diproyeksikan pemirsa sebagai pusat ekonomi tanah air. Nah, tak heran kemudian jika melihat pendapatan asli daerah atau PAD Jakarta sebesar 71 triliun rupiah. Sementara Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 31,65 triliun rupiah saja. Nah, kalau tadi kami sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana perolehan suara partai politik dan juga apa yang menjadi magnet atau daya tarik dari Jakarta dan juga Jawa Barat yang kemudian menjadi daerah cukup penting dalam pemilihan kepala daerah. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat profil lebih lengkap lagi dari Ridwan Kamil. Usai jeda. Ya pemirsa, berikut kita akan bersama melihat profil dari Gubernur ke-15 Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pria yang bernama lengkap Muhammad Ridwan Kamil ini pemirsa lahir di Bandung pada 4 Oktober 1971 silam. Ya, Ridwan Kamil ini menempuh pendidikan SMA Negeri 3 Bandung, kemudian dilanjutkan S1 Teknik Arsitektur ITB dan juga mendapatkan gelar Master of Urban Design University of California. Ridwan Kamil ini juga sempat memegang beberapa jabatan politik pemirsa. Menjadi wali kota Bandung sejak 16 September 2013 hingga 4 September 2018, kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat dari 5 September 2018 hingga 5 September 2023. Nah, lantas
Akankah pemirsa Ridwan Kamil ini melenggang dalam pemilihan kepala daerah Pilgub Jakarta ataupun Pilgub Jawa Barat?